Yang pertama ada konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, demos atau rakyat dan kratos pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan politik yang berada di tangan rakyat dan bukan sekelompok orang, sehingga demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat. Kemudian ada prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Kemudian, macam-macam indikator dari demokrasi. Terdapat sebuah akuntabilitas, terdapat sebuah rotasi dan kekuasaan yang berlangsung, terdapat sebuah rekrutmen dari kegiatan politik yang terbuka, terdapat sebuah pemilihan umum, terjadinya penikmatan dari berbagai macam bentuk hak asasi dasar yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Apa saja jenisnya? 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Ada demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Apa itu demokrasi? Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Mengapa demokrasi Pancasila sebagai pilihan? Alasan diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila karena Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia, yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sejak kapan demokrasi di Indonesia diselenggarakan? Sejak pertama Indonesia berdiri, demokrasi sudah menjadi bentuk penyelenggaraan negara. Kendati demikian, bentuk demokrasi yang berlaku saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Di Indonesia, periode demokrasi dibagi menjadi satu pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, dua pemerintahan parlementer pada tahun 1949 sampai 1959, 3 pemerintahan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, yang keempat pemerintahan Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998, yang kelima pemerintahan Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965 menjadi salah satu masa terkelam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun menyandang nama demokrasi, namun azas-azas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik. Apa dampak pemberlakuan prinsip demokrasi? Dampak positifnya yaitu rakyat bebas bersuara, peran serta musyawarah semakin terasa, masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan, menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, bersih tanpa ada paksaan dari oknum-oknum tertentu. Dampak negatifnya yaitu adanya keinginan dari daerah untuk merdeka, suara perwakilan terkadang kurang bisa mengartikan isi hati, perwakilan rakyat hanya sebagai lambang,
korupsi, kolusi, nepotisme di mana-mana, pemerintahan bersifat otoriter. Kapankah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi? Suatu negara dapat dikatakan demokrasi jika terdapat suatu proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan, asasi, dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Dua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara, komunisme, dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Bagaimana jika Indonesia tidak menganut sistem demokrasi? Karena Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, dan Pancasila tidak lepas dari birokrasi. Pemegang kekuasaan tertinggi dan suatu negara pun adalah rakyat. Jadi demokrasi tidak lepas pula dari suara rakyat. Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia? Negara Indonesia. Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia? Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, seiring perjalanan waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya sesuai kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Bebek nggak ada suaranya. Alur perjalanan atau perkembangan demokrasi di Indonesia. Bebek nggak ada suaranya. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Perilaku seperti apa yang dapat mendukung terbentuknya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Iya, selanjutnya pertanyaan yang kedua siapa? Kita kumpulin dulu ya pertanyaannya dari teman-teman. Dari aku ya, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hikmah Aulia Nurfaida dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana pendapat kalian, pendapat kelompok 3, mengenai demokrasi yang masih belum menyejahterakan rakyat, karena pada dasarnya kan demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu saja, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya barangkali ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan alur perjalanan dan perkembangan demokrasi Indonesia dan jelaskan. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Hikmah Aulia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Soalnya yaitu, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai demokrasi yang masih belum memenuhi kesejahteraan rakyat? Karena pada dasarnya demokrasi yang berkembang cenderung liberal, karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat, alhasil kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum. Demokrasi prosedural seperti sekarang ini justru membuat pemilu dilaksanakan sebagai rutinitas demokrasi belaka. Faktanya, pemilu diselenggarakan bukannya semakin meningkat kualitas demokrasi, tetapi justru semakin memilukan, di mana pemilu diramaikan oleh perilaku-perilaku yang mencederai nilai-nilai demokrasi, politik uang, suap-menyuap, cedera janji, dan kecurangan seolah terjadi biasa saja dalam tahapan pemilu. Demokrasi di sepanjang era reformasi masih belum bersifat prosedural, belum substansial, pemilu dilaksanakan belum dilakukan secara luber dan jurdil sehingga belum menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, demokrasi belum mampu membentuk pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat. Segitu saja jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Jika tidak ada penambahan dari jawaban Fatun, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna Sari, yang isi pertanyaannya itu perilaku seperti apa yang dapat mendukung terbentuknya budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudayakan sikap adil, musyawarah untuk mufakat, taat peraturan, menyalurkan aspirasi secara damai dan tidak ada anarkis, menghormati dan menghargai orang lain, menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab. Begitu aja jawaban dari saya. Selanjutnya, saya Melina akan menjawab pertanyaan dari Ferishal. Pertanyaannya yaitu, alur perjalanan atau perkembangan demokrasi itu apa? Jawabannya yaitu, perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 masa, yaitu 1 tahun 1945 sampai 1959. Terus yang kedua
tahun 1959 sampai 1965. Terus yang ketiga tuh tahun 1965 sampai 1998, dan yang terakhir 1998 sampai sekarang. Itu mungkin jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan. Baik, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.